Nah, Kang Fajar Iqbal sekelas Mas atau gimana Mas? Satu angkatan, satu Oh, angkatan di Magister HI. oh, itu angkatannya. Tapi Hmm, penjurusannya sama itu gak Mas? penjurusannya Ya, sama di apa? Keamanan. keamanan ya. Ya. Ambilnya keamanan. Ya sebelumnya kita mau ngucapin terima kasih banyak pada Mas Reza karena sudah meluangkan Hmm, waktu iya. untuk apa ya? Untuk ngasih input gitu terkait eh, hal-hal yang memang ditugaskan gitu kepada kita dalam mata kuliah perbandingan hukum tata negara di semester 5 ini gitu di UIN di jurusan hukum tata negara juga yang memang salah satu bagian dari eh, mata Hmm, kuliahnya itu semua mahasiswanya itu ditugaskan untuk mewawancara pihak dari Dubes gitu dan berbeda-beda negara. Nah, kebetulan kami negara Portugal gitu yang dalam hal ini mungkin kita iya. apa ya meminta apa masukannya atau meminta penjelasannya itu pada Mas Reza gitu yang memang eh, saya kebetulan ada akses gitu ke Mas Reza. Nah, sebelumnya Mas Reza ini di Dubes itu posisinya sebagai apa, Mas? Saya di kedutaan ini sebagai staf dari konsul atau wakil dubes dan sehari-hari tugas kekonsuleran yang paling apa ngena ke saya di sini, paling relevannya di situ. Jadi bagian konsuler, kalau teman-teman tahu apa struktur di kedutaan, di bagian konsuler itu beririsan dengan pelayanan masyarakat, semisal urusannya lebih ke sipil. Jadi Ya, ya. catatan sipil, akte, kemudian surat kuasa, legalitas, dokumen-dokumen inilah ibaratnya kenotariatan juga saya pegang di situ. Oh ya, Di ya. samping itu saya juga penerjemah juga di kedutaan. Jadi misalnya ada kegiatan atau ada warga negara Portugis yang bermasalah, saya juga turun di situ. Sehari-hari sih di situ. Jadi makanya ketika teman-teman berkeinginan untuk ngomong kepada dubes langsung, ya saya mencoba mengkomunikasikannya secara via formal. Seperti itu memang tata laksananya di Oh, kedutaan. ya, ya. Dan berhubungan beliau tanggal 16 ini akan angkat kaki, jadinya ya, belum bisa. Kemarin kan sudah kita sampaikan juga seperti itu, Ya, Mas. Harus dan ya sebelumnya sebetulnya tidak apa-apa juga karena ada apa yang penting ada perwakilannya lah dari Dubes. Sebetulnya kan kalau dari yang kelompok lain itu bisa gitu sampai ke Dubesnya tapi ada juga yang tidak gitu. Malah yang lain hanya sama perwakilan mahasiswa yang tinggal di negaranya gitu. Tapi ini kita sudah beruntung sebenarnya gitu. Mas, sebelumnya mohon maaf nama lengkapnya apa Mas? Siapa Mas? oh iya, ini saya pakai akunnya Pusat Bahasa Asing sebentar. Maulana Reza Ditama, saya tak ganti Maulana nama. Reza Ditama ya. Maulana Reza Aditama, Oh, ADHITAM. Maulana Reza Aditama. Eh itu di Mas Reza sendiri di Dubes Portugal itu dari kapan gitu mulai bergabung di Dubes Mas? Saya bergabung di kedutaan sejak 2017 bulan 2017. Juni 2017.
Baik, berarti udah 3 tahun lebih ya di Dubes. Udah udah ngerti secara betul kayaknya nih, secara banyak gitu kayaknya tentang Portugal. Mungkin mungkin itu saja Mas ya untuk yang perkenalan awal gitu. Mungkin langsung saja. Mungkin kalau hal lainnya kita tanyakan mungkin nanti aja di sela-sela pertanyaan lain. Langsung saja Mas, Siap, mungkin siap. karena yang ditugaskan itu pada intinya itu eh, apa ya, mendapatkan informasi gitu secara langsung tentang ketatanegaraan gitu. Tapi banyak itu sub-subnya. Nah, yang pertama mungkin yang kita tanyakan itu Portugal secara eh, kenegaraan itu ya bentuk negaranya seperti apa gitu Mas. Biar kita Portugal itu. Oke, jadi perlu teman-teman ketahui nama resmi dari Portugal itu adalah Republika Portugesa. Nah, Republika Republika Portugis. itu berarti kan bentuknya republik. Dan hal yang fundamental dari pembentukan Republik Portugal ini adalah ketika tahun 1975 di mana mereka mendeklarasikan ada namanya momen itu revolusi anyelir atau revolusi bunga. Nah, revolusi bunga ini apa dan kenapa penting? Karena dia menandakan berakhirnya rezim diktator dari Portugal. Jadi kalau rezim diktator itu berarti ada beberapa hal-hal yang perlu dikoreksi dari negara tersebut, di mana sepanjang periode diktator itu sejak tahun 1910 hingga 1975 itu mereka hidup di bawah bayang-bayang dari ketidakterbukaan, kemudian juga banyak hal yang disensor, dan akhirnya mereka memutuskan untuk beralih menjadi negara yang lebih terbuka. Dan salah satu momentum yang penting dari aspek ketatanegaraan adalah pembentukan mereka kembali ke bentuk presidensil. Tapi nggak semerta-merta mereka langsung jadi presidensial, karena ada juga kelompok parlementaris yang bergerak untuk memadukan antara presidensial dengan publik. Akhirnya sekarang mereka mengadopsi sistem mereka yang disebut semi presidensial, di mana pemerintahan Portugal itu terdiri dari 3 institusi utama. Yang pertama itu presiden selaku kepala negara, kemudian parlemen itu dipimpin oleh perdana menteri, dan terakhir itu ada dewan menteri. Saya kurang tahu kalau dewan menteri itu istilah negaranya apa ya di kita ya. Kita pernah kan dulu Indonesia sistem parlementer kalau nggak salah. Pernah. Kabinetnya Bali ya. Jadi Portugal ini sekarang semi presidensial Mas. Iya, semi presidensial dia. Dan ini pas nih teman-teman membicarakan soal ini karena nanti tanggal 21 Januari mereka akan pilpres. Iya. Berarti pilpresnya hanya memilih kepala negara ya? Bukan kepala pemerintahan? Iya, memilih kepala negara. Untuk memilih kepala pemerintahan mereka juga dilakukan, tapi nggak langsung. Jadi melalui mekanisme dalam majelis, kalau di kita mereka bilang Assembly Republik, MPR ya, mungkin saya lihatnya semacam MPR-nya itu, jadi dipilih di situ. Jadi presidennya lewat pemilu, parlemennya lewat semacam MPR lagi gitu.
Karena dia kan identitas politik ya untuk memimpin pemerintahan dan bertanggung jawab terhadap presiden juga. Dia juga bertanggung jawab kepada menteri-menteri yang ada di dalam kabinet. Oke. Berarti kalau Dewan Menteri itu kayak apa? Kayak menteri gitu. Dewan Menteri berarti bertanggung jawab kepada kepala parlemen atau gimana, Mas? Dewan Menteri. Dewan Menteri ini dia garis arahannya itu dari Perdana Menteri. Dan mereka ya sama seperti kalau di kita kan menteri-menteri di kita kan tanggung jawabnya kepada Pak Presiden kan. Ya. Jadi kalau di sana kepada Perdana Menteri. Sementara presiden di Portugal itu dia menjalankan peran sebagai kepala negara, kemudian lebih ke menjalin hubungan diplomatik. Okay. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan urusan kenegaraan kepemerintahan itu didapuk kepada Perdana Menteri. Itu kalau misalkan berarti secara periode presiden dan Perdana Menterinya sama 5 tahun atau setiap periode gimana, Mas? Setiap periode. Perdana Menteri, saya belum ada informasinya gitu. Di pemilihannya itu dia masuk kepada pemilihan legislatif. Jadi setelah pemilihan legislatif, kemudian mereka memilih anggota-anggota dewan di majelis dewan DPR-nya Asamblee Republik. Kemudian akan ada sesi hearing atau dengar dari partai-partai yang berada di parlemen untuk pada umumnya pemenang pemenang pilegnya di Portugal itu, partai yang paling menang itu umumnya akan didapuk jadi Perdana Menteri. Tapi pemilihannya itu beda. Sekuennya itu nggak sama dengan pilpresnya. Ini kemarin terakhir dia tiap 4 tahun sekali Premier Ministro. Ya, dan itu ditunjuk oleh mekanisme dalam Asamblee DPR-nya sana Portugal. Jadi pemilihannya setiap 4 tahun sekali ya, Mas? Iya. Dan misalnya dia nggak ada batasan mandatnya tuh bisa dia lagi dia orang lagi. Ya sekarang aja Antonio Costa ini udah dari 2015. Kan dari Partai Sosialis. Ya. Berarti bentuk negaranya republik gitu. Republik, terus sistem pemerintahannya semi presidensial kan gitu, Mas ya. Terus kalau di Portugal sendiri konstitusi negaranya seperti apa, Mas? Kayak misalkan kan di Indonesia secara hierarkis ya dari Pancasila ke Undang-Undang Dasar gitu. TAP MPR,
kemudian undang-undang atau perpu dan sampai ke bawahnya. Nah, itu secara konstitusi, terus nilai dari konstitusi itu sendiri itu seperti apa gitu. Tadi di Jadi Konstitusi Republik Portugis itu nggak bisa lepas dari yang tadi kita bahas di awal terkait di mana momentum negara ini menjadi negara yang lepas dari diktatoris, dari Oke. kediktatoran itu, dan itu ditandai oleh tanggal 25 April 1975. Dan kenapa konstitusi Portugis ini dia Constitution of Portuguese Republic 1976 ini penting karena dia juga menandakan keaktifan atau partisipasi Portugal pada lingkup kerjasama ekonomi, yaitu masyarakat ekonomi Eropa yang sekarang kita kenal dengan Uni Eropa. Dan di situ juga Portugal mendapatkan berkah atau mendapatkan, kita bilang, momentum, tidak hanya dari sisi politik, tapi dia juga perbaikan dari sisi ekonomi untuk membuka peluang-peluang pasar. Dan sampai hingga saat ini, konstitusi tahun 1976, dia sudah eksis lebih dari 40 tahun, sudah mengalami lebih dari 7 kali revisi konstitusional, 1982, 1989, 1992, 1997, 2001, 2004, dan 2005. Dan mereka atau Konstitusi 1976 ini terdiri atas biasa pembukaan dan 296 pasal. Wah, oke. Ini luar biasa sih, kalau teman-teman mau mendalami lagi ya berarti kita buka Portugisin dulu. Sumber primernya di sini kita saya kasih rujukannya nanti kalau mau dibutuhin sumber primernya bahasa Portugis. Oke. Itu kalau bahasa Portugis itu emang bahasa yang beda gitu ya, bahasa sendiri gitu. Memang bahasa khas gitu ya. Portugis itu memang salah satu bahasa yang apa, misalkan kan ya kalau Inggris sama Amerika sama-sama bahasa Inggris gitu. Apa intinya, kalau Portugis itu gimana ya bahasanya ya, Mas? Emang terus secara sejarah juga kan Portugal itu ya, Portugis itu kan salah satu yang menjajah gitu. Sebetulnya berarti kalau merdeka secara kenegaraannya itu kapan itu, Mas? Saya nggak tahu spektrum tanggalnya kapan ya, tapi jadi Portugal ini salah satu negara yang bisa saya bilang itu tertua di dunia. Kenapa tertua? Karena dia sudah eksis sejak dari zamannya tahun 1400-an, bahkan tahun 1200 itu mereka sudah mulai berpikir untuk mendirikan namanya Republik Portugal. Dan ketika kita tahu posisi geografis dari Portugal itu, dia memang kalau dalam bahasa kita itu nyempil di Western Europe. Jadi di barat Eropa, tapi yang paling kecil nyempil di situ. Dan 80% yang sebelah baratnya negara tersebut adalah Spanyol, yang mana mereka punya sejarah yang bisa dikatakan campur. Ada sejarah berdarah juga, mereka juga tetangga tapi saling membutuhkan. Tapi yang jelas itu Portugal secara republiknya itu mereka sudah berdiri udah dari tahun 1200-an lebih.
Bahkan kalau teman-teman nanti perhatiin lebih lanjut, mereka juga sempat ada beririsan dengan sejarah di mana ketika dinasti masa-masa kejayaan Islam itu juga singgah di Portugal. Bahkan beberapa kota di Portugal sendiri yang berawalan AL itu mereka akui memang warisan dari Muslim. Sekalipun mereka Islam di Portugal itu nggak sejaya yang di Spanyol, di Spanyol. Andalusia. Ya, Di Andalusia. Murcia, Granada, Cordoba, mereka terhempas dari kuatnya konsolidasi dari kerajaan-kerajaan di Portugal. Jadi Portugal itu kan negara Katolik, jadi mereka benar-benar membentengi diri mereka dari invasi suku Moro yang waktu diwarnai oleh ya dari sisi pandang mereka kan invasi Muslim ke tanah mereka. Tapi bagaimanapun juga sampai sekarang masih ada bahwa jejak Islam di Portugal. Dan secara konstitusi, secara kebahasaan memang bahasa Portugis ini dipengaruhi kental oleh Latin atau vulgar Latin kalau mereka bilang. Dan secara karakter dan secara tata bahasa dia sama dengan Prancis, Spanyol, Italia, Romania juga sama dengan Portugal. Dan pada konteks hari di mana Portugal melepaskan koloninya itu juga koloninya itu kan dia juga bicara sejarah juga. Jadi mereka kan mengelilingi dunia dengan Spanyol setelah menandatangani perjanjian Tordesillas yang bagi mereka itu dunia itu serasa milik berdua. Sehingga di saat Eropa itu masih gelap dalam ini kita bicara masa sebelum Renaissance ya. Jadi sebelum masa Enlightenment dari Eropa itu Portugal dan Spanyol sudah mulai menginisiasi untuk membuka jalan ke Asia di mana akhirnya mereka menemukan sumber kekayaan di situ yaitu rempah-rempah. Dan melalui pembagian dua wilayah Tordesillas itu Portugal mengelilingi dunia, mereka singgah di beragam bagian dari mulai negara Afrika, mereka meninggalkan jejak di situ. Ada 5 negara yang hingga sekarang masih berbahasa Portugis, kemudian mereka juga sampai di tanah Brazil, kemudian mereka tiba di Asia itu ada di Macau, di Goa, dan yang paling besar itu ketika mereka masuk di Maluku dan juga mereka sempat ke Timor, kemudian sempat juga singgah ke Melaka. Jadi memang Portugis itu kalau bisa dibilang memang salah satu bangsa bahari yang secara historis sangat luar biasa. Di kala itu sistem navigasi yang belum ada teknologi, mereka sudah bisa mengarungi samudra. Dan konteksnya dengan Indonesia adalah sampai sekarang akan diperingati itu 500 tahun perjalanannya Ferdinand Magellan. Itulah sejarahnya kalau dari sisi Portugis. Dan di bahasanya juga tadi Mas Rusdan tanyakan, dia sekarang itu duduk di posisi ke-6 terbesar di dunia untuk segi penutur. Memang sih masih di belakang Spanyol, Hindi, Mandarin, Inggris udah jelas, tapi dia punya satu potensi besar ketika kita bisa menguasai bahasa Portugis, karena Brazil kalau teman-teman tahu juga kan, Brazil sama dengan kita, penduduk besar, punya potensi sosial ekonomi yang cukup menjanjikan untuk satu dekade ke depan, dan juga Brazil punya kerjasama BRICS di situ, di mana mereka lebih condong ke bikin blok sendiri di Amerika Selatan dan selalu menjadi rujukan ketika di baik sisi ekonomi, pertahanan maupun sosial di Amerika Selatan, Brazil selalu menjadi rujukan. Tapi memang kalau berbicara Portugalnya sendiri, Portugalnya ini memang hanya 10 juta mas penduduknya. Dia punya 2 wilayah yang di luar
kontinental atau di luar daratan, yaitu Azores dan Madeira. Madeira teman-teman tahulah, Cristiano Ronaldo kan berasal dari Madeira. Dan salah satu lagi Azores itu secara geopolitis pada tahun 1941, kalau saya tidak salah, ketika momen Piala Amerika menjadikan Azores atau pulau dari Portugal itu sebagai titik tengah dari untuk mendaratkan armada militernya, terutama armada udaranya, karena Azores itu terletak persis di tengah-tengah antara Pasifik dan Atlantik. Kalau dari sisi geopolitik juga memang Portugal, geopolitik, geoekonomi kita belum bicara ke sana ya. Nanti kalau kesempatan lebih bisa elaborasi lagi ke situ. Jadi memang untuk silakan Mas. Jadi meskipun Portugal ini secara negara itu sudah cukup maju, maksudnya pemikirannya sudah jauh gitu sejak 1200-an kan, saat itu republik sekitar tahun itu gitu 1200-an, tapi secara konstitusi matangnya itu 1975 gitu. Nah, maksudnya betul. Sebelum baru mulai, sebenarnya bukan baru mulai baru mulai dibentuk ya. Oh, jadi sebelumnya memang ini belum itu memang seperti apa sebelumnya konstitusinya, Mas? Sebelum 1975. Sebelum 1975. Ya. Maksudnya ya dalam dasar negaranya itu ya sebelum 1975 itu seperti apa gitu. Kalau memang matangnya konstitusi itu 1975 gitu, Mas. Jadi sebelum 1975 itu yang saya bilang tadi, periode diktator itu memang ditandai oleh, mereka bilangnya New State atau Estado Novo. Estado Novo itu lahir atas pemikiran konservatif dan ideologi otokratik dari Bapak Antonio Salazar. Dia itu figur yang dikenal melawan terhadap komunisme, sosialisme, liberalisme. Pokoknya dia anti segala-galanya. Jadi rezim yang berusaha dibangun oleh beliau itu ya nasionalis juga sangat mempertahankan nilai-nilai tradisional dari Katolik, dan itu diterjemahkan pada kebijakan beliau yang dan doktrin-doktrin beliau. Makanya kenapa di daerah Afrika, negara-negara penutur bahasa Portugis itu Angola, Mozambik itu diklaim dia sebagai namanya itu ultramarina, jadi teritorius ultramarinos, jadi teritori negara Portugal yang berada di luar laut, jadi jauh, tapi tetap di sana ditaruh sistem pemerintahan, sistem administrasi publik itu semuanya Portugis. Kalau teman-teman tahu kan, Timor itu sampai momen ketika mereka Fretilin dan itu lepas, gubernur Timur itu masih di sana, masih di Dili, sampai akhirnya dia kabur entah kemana itu, lepas tangan, dan itu nggak bisa lepas dari ibaratnya bukan cengkraman sih, ibaratnya dari pengaruh dan doktrin dari kediktatoran itu, Estado Novo itu. Dan pokoknya semua orang Portugis yang saya temui ketika berbicara mengenai Estado Novo, mereka pasti bercerita tentang masa-masa kelam, banyak penculikan, banyak informasi yang satu arah, propaganda dan segala macamnya lah. Sampai kan kalau mungkin kita cari bahkan
literasi terkait apa Portugal di mana sih posisinya ketika Perang Dunia itu juga menerjemahkan dari Estado Novo itu, jadi di mana mereka ya memikirkan dari urusan nasionalnya, sehingga itu banyak ibaratnya menjadi dorongan kenapa akhirnya ada kudeta militer itu yang tahun 1975 itu, hingga memunculkan juga kan gerakan apa kemerdekaan dari negara-negara dilepas laut Portugis itu, Angola, Mozambik, itu mereka secara ibaratnya sekuensial memperoleh kemerdekaannya setelah 1975 itu, termasuk juga Timur Timur. Ya sekalipun ada konflik dengan Indonesia, ya itu lain bab itu nanti. Dengan Portugal sendiri. Penyebab penarik sih memang. Saya juga ketika mendalami Portugis ini melalui beasiswa bahasa juga nggak terlalu tertarik tadinya, tapi setelah mendalami lebih lanjut ternyata wah ini negara boleh juga nih kalau di negara, karena banyak aspek, ini multi aspek buat apa lagi buat kita orang Indonesia kan yang suka nulis atau suka meneliti. Portugal ini punya posisi yang cukup strategis kalau kita bawa ke konteks sekarang ya, karena kan sebagai salah satu negara dari Uni Eropa, dia juga mengirimkan itu deputi-deputinya, deputados mereka bilangnya ya, perwakilannya ke Parlemen Eropa, ke diskusi-diskusi tingkat tinggi di kontinen tersebut. Seperti itu, Mas. Oke. Nah, selanjutnya kan tadi sempat disinggung ya kalau misalkan secara parlemen, menteri ataupun presiden. Nah, kalau dari segi hukum gitu atau pengadilan atau yudikatif gitu ya, yudikasi itu seperti apa gitu di Portugal gitu tentang ranah yudikatifnya gitu, Mas? Pengadilan atau hukum di sana seperti apa? Atau sistem pengadilan? Sistem ini apa, tribunal ini ya, apa pengadilan ya? Ya, pengadilan atau ya pengadilan apa saja di sana. Sama itu juga, Mas, ada nggak sih lembaga peradilan di Portugal itu untuk uji materi undang-undang seperti layaknya MK di Indonesia gitu? Ya. Jadi maksudnya jenis-jenisnya apa saja pengadilannya. Terus ya kan kalau di Indonesia yang paling tinggi MA gitu, di bawahnya ada MK, ada yang pidana, perdata, tata usaha negara gitu. Itu, Mas. Jadi kalau Portugal ini negara pengadilannya itu dia dibagi per distrik. Kalau secara ini ya, secara kayak kita mungkin pengadilan apa sih, pengadilan tinggi, pengadilan negeri ya, yang untuk urusan perdatanya itu. Ya, perdatanya ada 2. Mereka dibilangnya namanya itu, nama Portugesnya Tribunal de Comarca, dan itu dibagi sesuai dengan teritori distriknya itu. Dan ada 3 aspek di situ yang dimana hakim itu memiliki kompetensi, baik kompetensinya itu umum, secara umum, spesial, dan kompetensi yang berkaitan dengan dekatan itu. Kalau yang terkait dan mereka juga punya bentuk-bentuk pengadilan yang khusus pada ranah tertentu, misalnya pengadilan terkait kekayaan intelektual, kemudian pengadilan maritim, dan juga pengadilan terkait putusan kriminal di sini ya. Apa tuh
Di sini ada juga yang tadi terkait uji materi. Saya harus search dulu nih uji materi. Ada sih dia namanya Supremo Tribunal de Justiça. Ada Mas, ada juga. Ada, saya rasa dia punya kompetensi yang melingkupi seluruh teritori nasional. Jadi bukan, kalau tadi kan kita berbicara berbagi per distrik kan. Kalau ini enggak, dia punya Supremo Tribunal Justiça, dia yang memiliki seluruh kewenangan atau kompetensi baik di sisi aspek pidana, sipil atau sosial. Ya itu sih, ada dia berarti. Sudah siap materi. Misteri publik. Kalau misalkan itu gimana ya Mas ya? Yang Portugal sistem amandemen konstitusinya bagaimana Mas? Kan seperti kalau di Indonesia melalui proses yang panjang gitu ya. Ada paripurna dan lain sebagainya gitu. Kalau di Portugal sendiri bagaimana Mas? Ya kan tadi maksudnya 70 kali, sekitar 70 kali perubahan konstitusi. Nah, maksudnya itu mekanisme perubahan konstitusi atau amandemennya itu seperti apa gitu Mas? Nah. Oh, iya. Yuk. Mereka kalau revisinya acusação aprovada foi objeto do Centro de Revisões. Saya belum menyelami lebih lanjut ya Mas, gimana apa mekanisme internal pada proses 7 kali revisi itu kan, konstitusinya, undang-undangnya sejak tahun 96 itu. Tapi yang jelas itu nggak bisa dilepaskan dari periode revolusioner kalau yang amandemen pertama itu. Jadi ketika di mana negara itu mulai terbuka dari aspek ekonomi dan kemudian juga beberapa dewan yang dinonaktifkan, kemudian pembentukan juga Mahkamah Konstitusi, itu di amandemen pertama. Dan di amandemen kedua itu ya mulai itu tahun 1999 yang mulai lagi privatisasi dari barang-barang yang atau elemen-elemen yang sebelumnya dinasionalisasi setelah 25 April itu. Dan perluasan juga atau pengembalian dari hak-hak warga negara dan juga ekonomi. Pokoknya dari periode 20 tahun awal revolusi itu memang pada Portugal itu nggak bisa melepaskan diri dari konteks mereka masuk ke Uni Eropa. Karena prinsip-prinsip
perjanjian pada Uni Eropa itu juga mencerminkan revisi atau amandemen ketiga tahun 1992. Dan pada amandemen keempat 1997 penguatan hak-hak atas pribadi, di mana di situ juga mulai dibuka peluang untuk pencalonan independen dan juga mengembangkan apa yang kita sebut di Indonesia itu otonomi daerah. Tadi kan sudah sempat nyinggung juga bahwa Portugal itu punya 2 pulau yang letaknya itu jauh dari peta, bahkan kalau di peta itu secara itu pulaunya itu di tengah-tengah lautan itu. Jadi dulu semuanya sentralistis sekali ke Lisbon, ke ibu kota, dan mulai amandemen keempat itu diberikanlah hak untuk namanya Região Autonoma atau daerah otonomi. Dan pada revisi kelima tahun 2001 juga membahas di sini tentang Tribunal Penal Internasional atau Pengadilan Kriminal Internasional yang menekankan pada aturan ekstradisi. Dan sebelum terakhir itu 2004 di mana menggarisbawahi tentang orientasi seksual. Jadi kalau saya juga menemukan bahwa di Portugal ini pernikahan sesama jenis ini legal dan di mata hukum itu sah. Jadi itulah buah dari, sebenarnya kita nggak bisa sih melepaskan amandemen ini dari konteks di mana Portugal ini berada, yaitu di Uni Eropa. Karena kan kampanye yang begitu luar biasa dari kelompok-kelompok yang mereka merasa didiskriminasi, akhirnya juga itu diterjemahkan pada konstitusi. Jadi akhirnya sekarang kalau di Portugal itu ada 3 jenis kelamin. 3 jenis kelamin dan juga ada 2 jenis. Jadi ada jenis kelamin secara konstitusional dan jenis kelamin secara kelahiran. Jadi kalau Anda lahir laki-laki, tapi setelah proses Anda hidup, terus Anda merasa ketertarikannya, nah, itu dilindungi secara konstitusi gitu loh. Ya, bahkan itu ada di konstitusi ya. Iya, dan itu tercermin lah ibaratnya di 2004. Bahkan saya juga menemukan juga beberapa kasus di sini yang sesama jenis itu bagi mereka hal yang lumrah. Dan itu karena itu tadi, karena ada dasar dari undang-undang itu melegalkan hal tersebut, jadinya bukan hal yang aneh lagi ketika kita melihat ke sana banyak hal-hal yang kita anggap di luar dari ajaran. Oke, terakhir pada tahun 2005 itu revisi terakhir hingga sekarang yang memungkinkan, yang mendorong untuk keterlibatan lebih pada aktivitas di Uni Eropa. Itu sih Mas terkait amandemen dan perjalanannya, amandemen konstitusinya. Berarti kalau untuk yang pengadilannya sendiri itu sebetulnya hal-hal yang ada di Indonesia itu ada gitu di sana. Mungkin yang berbeda. Tapi memang kita harus tinjau lagi sih kalau misalnya nanti ada pertanyaan. Dari ini nanti misalnya Mas Anda ada pertanyaan, nggak apa, nanti coba saya lebih kasih input yang komprehensif gitu loh. Ya. Tapi kan tadi ada yang berbeda kayak itu ada ini sih. Ya, kayak misalkan pengadilan kekayaan intelektual itu beda sendiri sama pengadilan maritim. Ya. Beda. Apalagi yang mau ditanyain tentang pengadilan atau sistem hukum? Mas, saya ingin bertanya Mas mengenai tentang apakah di Portugal ada hal yang khas itu tentang sistem keternegaraannya? Suatu hal yang khas gitu, berbeda di dalam
dengan Indonesia? Ini ya, apa namanya, karakteristik yang mungkin nggak dimiliki negara lain ya. Ya, Atau dengan komparasi Indonesia, dengan dua hal negara yang lain berbeda saja itu. Mas, karena mungkin kalau dengan Indonesia ya sudah jelas lah. Mungkin kalau secara umum gitu dengan semua negara itu apa gitu yang memang khas kira-kira. Yang paling khasnya. Kalau yang kekhasan yang paling apa, ya salah satu unik, tapi nggak unik-unik banget sih, karena di situ ada Prancis juga yang sama kan, itu tadi apa, semi presidensial itu. Karena kan Oh, sistem hybrid tersebut nggak umum kan sekarang. Kalau di tetangganya pun betul, Spanyol aja kan sekarang masih monarki. betul, betul, betul. Jadi itu dan itu ya akhirnya terjemahkan juga nanti kepada kebebasan mereka. Dan satu lagi yang saya lihat di Portugal itu, dia kan arah politik ini kan dia sebenarnya lebih ke kiri kan, cenderung ke Oh, sosialis. Bahkan sekarang sosialis, tapi mereka juga membuka ruang untuk partai-partai apa, garis kanan, bahkan ultra kanan. Tapi yang sampai sekarang pun masih dipimpin oleh sosialis. oke. Dan nanti kan mau ada pemilihan lagi ini ya, tetap aja sih. Tetap ada yang paling berkuasa itu sekarang kan Partido Sosialis. Sosialista, Ya, ya. PS. Partai Sosialis, dan PM-nya Perdana Menteri Sosialis, ya tetaplah Oh, di oke. bincangan juga masih ada. Dan juga mereka Eh, legislatifnya juga kemarin diikuti berapa partai itu, banyak juga sih, lebih dari 12, tapi memang hanya 7 partai yang duduk di parlemen. oh, oke. Ya, berbicara itu sebenarnya hal yang ingin ditanyakan selanjutnya tentang sistem politik dan pemilihan umum gitu, baik itu pemilihan presiden ataupun pemilihan parlemen atau perdana menteri, kemudian partai politiknya gitu, Mas. Kemudian tadi kata Mas Reza, yang duduk di parlemen itu hanya 7 partai. Nah, apakah itu karena ada parliamentary threshold atau apa, Mas? Ya gitu. Oh iya, representasi di itu ya, di mana? Ya, Di MPR, di di Dewan. DPR, Dewan. Terus berkenaan dengan sistem politik dan pemilihan umum juga
dengan partai-partai apa saja yang ada di Portugal. Terus kalau berkenan juga sih sedikit diulas juga gitu, sedikit tentang sejarah kepartaiannya gitu, biar tergambar juga gitu. Oke, jadi dari pemilihan legislatif itu dia untuk apa, sama kayak dengan kita memilih anggota dewan atau dibilangnya deputado, deputy. Itu dipilih tiap 4 tahun atau 4 tahun setelah, biasanya sih setelah tahun ini tahun 2021 pemilihan presiden, setahun berselang biasanya akan ada pemilihan legislatif. Dan presiden Portugal ini nanti akan menyerahkan mandat kepada MPR untuk memilih siapa yang layak untuk menjabat sebagai Perdana Menteri. Terakhir kemarin 2016 itu terpilih Presiden Portugal sekarang Marcelo Nuno Duarte Rebelo de Sousa. Dan itu akhirnya membawa, beliau diusung oleh Partai Sosial Demokrat atau PSD. Memang partainya beliau itu hanya duduk di posisi kedua dari legislatifnya, karena di depannya itu ada Partai Sosialis. Dan yang duduk di Dewan sekarang itu Partai Sosialis, kemudian ada tadi PSD, dan ada juga left wing atau Bloco Esquerda, BE. Kemudian ada CDU ini saya lupa, CDU, kemudian ada Partai Komunis juga di Portugal, jadi PCP, Partido Comunista Português, dan dia, ya kalau teman-teman komunis ini kan Marxis dan Lenin, jadi ya nafasnya di situ mereka. Dan kemudian juga menariknya di parlemen juga ada keterwakilan dari partai manusia, hewan, dan alam. Jadi ya partai hijau lah di situ. Dia pendukung keras dari pembela hak-hak dari manusia, dari binatang, dan juga lingkungan hidup. Dan menarik. ada juga inisiatif liberal, mereka menamakan dirinya IL. Dia juga partai baru 2017, dia dapat 1 kursi di Dewan. Dan itu tadi, memang di sistem Portugis ini kita bisa maju nyalon presiden itu tanpa ada embel-embel partai politik ya. Jadi calon independen juga dimungkinkan di situ. Berarti kalau presidennya nggak ada thresholdnya ya, kalau parlemennya ada gitu. Kalau parlemen ada, saya lupa berapa persisnya. Kalau
Bahkan Kalau kemarin tuh yang terakhir bukan saya 2000 Farewell party dulu. 2016 itu dia ada 1, 2, 3, 4, ada 10. Bayangkan kita disuguhi oleh 10 calon presiden. Saya pengen banget itu kalau Indonesia bisa gitu. oh berarti iya nggak ada thresholdnya ya yang presidennya. Nggak ada. Oke, Presiden nggak ada. menarik. Bahkan kita bisa berpolitik independen tanpa partai Ya. politik. Ya, oke. Bahkan presiden yang sekarang itu dia Marcelo Rebelo de Souza itu, Marcelo Souza, bapak itu dia dulunya bukan bagian dari parpol apapun, tapi Oke. karena kebutuhan untuk lebih naikin suaranya lagi, akhirnya dia mendukung partai itu tadi, Partai Sosial Demokrat PSD. Kalau di Portugal sendiri, nah untuk pemilihan itu gimana sih saya supaya dapat itu? Pasal mekanisme. Nah, tapi untuk kita maju nyalon presiden itu ada syaratnya itu, yaitu memenuhi 3%. Misal saya dari Depok, saya mau nyalon jadi presiden, saya harus mengumpulkan tanda tangan 3% dari populasi di Depok. Saya bisa nyalon presiden. That's the case. Makanya kan di Portugal sampai ada 10, bahkan ada berapa tuh. Namun sekarang sih ada 7 apa 8, tetaplah lebih, ibaratnya proses demokrasi itu memang dimungkinkan karena rezim sedemikian rupa itu. Ya, silakan di sini ada bahkan itu Anda sama lah kayak di kita lah, mau nyalon ada ini. Tapi kalau di Indonesia kan terkotakkan dari sistem itu tadi, sistem politik yang sangat sulit dilepaskan dari situ. Kalau nggak mah kita udah bisa nyalon. Ya itu mereka datang ke tiap-tiap kelurahan, kecamatan, sama lah ngumpulin tanda tangan, ngumpulin KTP ya. Kalau mereka bilangnya tanda tangan KTP gitu. Bisa jadi kayak gitu. Kalau presiden ya. Berarti untuk presiden dan parlemen 4 tahun sekali, kemudian partainya itu tadi 10 ya, total partainya 10, tapi yang di dewan itu 7 sekarang. Kemudian sampai kalau total partai Mas sampai sekarang ada 24 Mas. Saya lupa lagi. Oh, 24. Ada 24, tapi yang ya sama lah di sini kan juga ada nih yang bisa masuk melenggang ke Senayan. Ada berapa yang enggak, ya udah. Jadi 20, ada yang tetap bertahan. Okay. Partai 24 ya. Partai 24, tapi yang masuk dewan hanya 7 partai. Bahkan tadi yang menarik ada Partai Komunis, ada Liberal, bahkan ada Partai Hijau lah. Partai Hijau ada 2 deh yang hijau tadi. Bahkan ada partai yang tadi masuk ke ini nggak ya? Ada partai dia yang menghimpun para pensiunan. Jadi pensiunan ini merasa karena hak-haknya ini nggak dipenuhi oleh negara, negara nggak hadir untuk di situ, mereka menamakan dirinya itu PURP. Menarik juga, partai pensiunan. Partido Unido dos Reformados e Pensionistas. Jadi ya itu partai pensiunan.
Tapi mereka di videonya saya lihat nggak membatasi diri kepada grup-grup pensiunan, sekalipun yang turun ke jalannya itu yang udah para senior, udah 60-70 tahun. Itu partai gitu. Mereka nggak dapat ini sih, nggak dapat kursi PURP. Terus kalau dari segi keagamaan sendiri di Portugal itu seperti apa, Mas? Secara keagamaan, religion. Terus kan apakah kan di Indonesia partai yang berbasis agama banyak gitu. Ya di Portugal apakah ada atau tidak juga gitu. Atau posisi apa ya? Keagamaan itu di Portugal seperti apa gitu. Terus hubungan negara dengan agama seperti apa, pengakuan terhadap agama seperti apa dan sebagainya gitu. Kalau di Portugal secara lahir memang mereka negara yang secara mayoritas itu Katolik, dan itu tercermin dari tradisi dan kultur Katolik mereka yang kental, sangat kental sekali. Dan pada namun mereka itu punya prinsip atau hukum kebebasan beragama. Jadi dia Portugal juga, kalau teman-teman tahu kan ada yang di Prancis itu namanya laïcité. Iya, Jadi mereka memisahkan antara negara dengan keyakinan, karena itu menurut mereka itu ya udah ranah nafsi-nafsi lah. Itu doktrin yang ya semua tahulah, anak sosial John Locke yang beliau filosofis yang mendukung atau mempromotori terkait itu tadi kebebasan dari beragama itu. Dan Portugal ini ya gitu, karena tadi kebebasan beragamanya, kita bebas memilih dengan siapa kita akan hidup, dan sama kita akan menikah. Bahkan Katolik ya, kita bisa menikah secara agama, kita bisa menikah secara Katolik atau secara non Katolik kalau di ibaratnya di konteksnya itu. Jadi kalau kita nikah secara Muslim di Portugal, misalnya dengan pasangan dari Portugal, pasangan kita itu masuk ke Muslim, berarti ya udah kita menikah dengan secara agama tapi bukan Katolik, dan itu bisa dimungkinkan. Namun pada praktiknya memang ada kecenderungan bahwa negara Portugal ini itu mengarah lebih ke ibaratnya liberalis, agamanya sangat-sangat bebas sekali. Jadi hanya sebatas pandangan saya pribadi itu ritual-ritual aja keagamaan, misalnya lagi Natal nih, ya udah kita ke ini. Bahkan gereja-gereja itu teman-teman saya dari non Muslim juga, ketika kami di sana nggak banyak juga, gereja itu juga nggak banyak yang menghadiri misa, menghadiri itu enggak. Jadi prakteknya itu sudah tidak terlalu tentang dengan keseharian. Tapi tetap pengajaran dari gereja, mereka tetap membentuk sekte-sekte pembelajaran agama itu baik di gereja maupun di publik, di sekolah negeri. Tapi enggak, ini bukan wajib Mas. Kalau di kita kan masih wajib ya. Jadi, kalau di mereka enggak pengajaran agama ini di sekolah ini opsional. Wajib. Nah,
mungkin kalau secara umum apa yang kami tanyakan sudah bisa ada itu inputnya. Nah, Mas, apakah ada referensi yang bisa mendukung data-data ini nggak, Mas? Yang bisa, misalkan kami harus buat pelaporan dengan data yang lebih komprehensif, itu bisa kita dapatkan di mana gitu? Tadi bagian diskusi pertama kita saya ngerujuknya ke sini. Kalau yang udah saya siapin dari kemarin ya. Kalau yang selebihnya yang lain-lain itu kalau yang lain itu tadi ini bahasa Portugal ya? Kata kuncinya itu ya saya adopsi dari Portugis. Bahkan tadi yang kita ngomongin ini terkait revisi amandemen. Ampun, gimana? Mancing kan ya? Di luar, Pak. Mancing kan? Habis itu mengambil ini. Saya belum tahu sih apa buku terkait konstitusi Portugis dalam bahasa Inggris. Karena terus apalagi orang Sunda demen banget mancing. Masalahnya apa kipasnya nyalain ke gua semua, Bang? Terus ini, Mas, kalau misalkan dari Dubes Portugal sendiri biasanya suka ada kayak beasiswa atau bisa magang mahasiswa atau gitu, ada nggak, Mas, informasi kayak gitu? Beasiswa misalkan di universitas di Portugal dan sebagainya, atau kerjasama program yang bisa di kerjasama gitu? kerjasama di bidang apa nih? Di bidang pendidikan? Ya, pendidikan. Frankly, bicara secara jujur, sebenarnya nggak ada kerjasama pendidikan yang tercermin dengan jelas ya, dengan erat antara Indonesia dan Portugal pada aspek pendidikan. Memang sudah ada protokol dengan UI, protokol dengan Universitas Khairun di Ternate, namun pada pelaksanaannya yang saya benar-benar keterkaitan atau ketereratan dari kedua negara ini di bidang pendidikan. Memang rekan-rekan yang di Portugal itu yang saya temui itu, mereka ke Portugal itu pada umumnya didanai oleh Uni Eropa, yaitu Erasmus, 1 bulan di Italia, 1 bulan di Estonia, nanti menyelesaikan di Portugal, di salah satu kampus di Portugal. Nah, itu kenapa hanya di perusahaan saya sekarang ini sedang mengembangkan satu institusi yang
bergerak pada penelitian bahasa dan budaya Portugis. Harapannya ke depannya emang jalan unsur Dan suara lu berisik, Dan. Iya, betul. Oh, jadi kalau untuk beasiswa itu, kalau dari Dubesnya itu tidak ada, cuman mungkin dari universitasnya langsung ya, Mas? Iya, universitas langsung. Jadi mungkin nanti di tahun 1 tahun atau dalam 2 tahun ke depan melalui lembaga ini saya memang sedang mencoba menggagas lagi gimana supaya antara people to people antara mahasiswa Indonesia dan mahasiswa Portugal ini lebih ada inisiatifnya. Karena sampai sekarang jujur saya lihat ya ada beberapa, tapi hitungan jari doang. Misalnya dari Portugal ke Indonesia ini kebanyakan mereka ikut Dharma Siswa. Mungkin teman-teman pernah dengar tuh ada warga mahasiswa asing yang belajar di Malang, belajar di Jogja. Mereka itu melalui Dharma Siswa, namanya itu program resmi dari Kemendikbud. Itu terbuka untuk seluruh warga negara. Nah, kaitannya dengan tadi kesempatan baik beasiswa dengan di Portugal, apa sih yang Portugal tawarkan? Ya Portugal itu memang negara yang dari sisi ekonomi mereka bisa dibilang sedang menuju pemulihan pasca krisis. Jadi untuk dibilang nggak ada beasiswa, nggak ada segala macam, ya saya setelah kesini sudah bisa memahami karena mereka sedang berusaha memperketat pengeluaran yang mereka tidak pandang sebagai prioritas, yaitu bilateral dengan negara kita, Indonesia. Di konteks misalnya tadi Mas bilang untuk kesepakatan magang atau belajar lah ibaratnya lebih dalam terkait Portugal di kedutaan, itu sampai sekarang masih negatif, masih belum ada tanda-tanda mengarah ke sana. Mungkin nanti jika sudah ada kedutaan besar baru atau arahan dari Lisbon terkait bilateral Indonesia-Portugal apa sih sebenarnya yang bisa digarap, ya baru kita mungkin bisa berbicara lebih lanjut di situ. Sampai sekarang sih saya lihat masih belum ada, ibaratnya kalau di istilah kita itu breakthrough, belum ada suatu terobosan gitu loh. Jadi ya menjalankan apa yang sudah ada aja. Seperti itu, Mas. Oke. Mungkin ya sudah pertanyaan-pertanyaan yang perlu kami tanyakan mungkin sudah semuanya kami tanyakan gitu. Untuk sekali lagi itu untuk waktunya, terima kasih itu di sela-sela kesibukan Mas Reza ya dalam ya mungkin lagi sibuk menyelesaikan mau sidang ataupun karir dan sebagainya. Ya kami mohon maaf juga gitu jika dalam prosesnya kurang baik juga gitu. Nggak masalah, santai aja sih. Lagi ini mah mau nanya-nanya. Kadang memang yang susah di kedutaan itu memang kita nggak bisa menerka kerjaan, tahu-tahu mendadak ada tumpukan, mendadak ada bukan order sih, mendadak ada WN Portugis yang tiba-tiba datang ke kantor, kita nggak bisa di situ. Tapi mungkin misalnya dari teman-teman ada yang tertarik kerja di kedutaan atau magang di kedutaan, ya nanti bisa hubungi saya lebih lanjut. Karena kedepannya pasti kalau saya ngelihat ya dari trennya ini, Indonesia dengan Portugal ini nggak bisa, harus ada suatu inisiatif konkret dari kedua negara. Kita nggak bisa membiarkan ibaratnya dialog-dialog ini hanya berlarut aja di akhir di paper. Jadi makanya saya mendorong kepada siapapun, baik yang
teman-teman di sosial politik, baik teman-teman yang di budaya, baik teman-teman yang di sektor industri juga saya selalu promosikan untuk ayo coba kenali dulu Portugal, nanti selebihnya ya tinggal kita lihat lagi apa sih peluang-peluang yang bisa peluang riset itu di Portugal banyak banget, Mas. Riset baik dari riset sosial politik maupun budaya apalagi. Budaya itu salah satu murid saya juga akan meneliti terkait hubungan historis antara Portugal, Indonesia pada era Kesultanan itu. Karena tadi kita ulas kan Portugal singgah di Ternate Tigre, di Melaka, di situ. Ibaratnya ruang-ruangnya luas banget. Dan isu-isu kontemporer juga Portugal kan ini dia salah satu negara yang dia memang belum terlalu diperhitungkan di dunia, tapi dia punya Sekjen PBB kan, Antonio Guterres kan dari Portugal. Itu cukup ibaratnya dipandang juga di dunia, didapuk di situ. Seperti itu sih. Ada teman-teman yang pengen kerja di kedutaan atau gimana? Enggak, ditanyakan dulu saja, Mas. Kali aja nanti ada yang memang... bukan ditanyakan, enggak. Jadi waktu saya zaman... Kalian sampai semester berapa nih? Apa? Gimana, Mas? Masnya semester berapa? Kita semester 5. 5 semester 5 semester 5 itu tahun ketiga ya berarti ya? Iya, tahun ketiga. Tahun ketiga itu saya dulu juga udah waktu saya tahun ketiga itu 2012 itu udah ngincer juga, wah kali enak ya kerja di kedutaan gitu. Udah sempat juga ngomong sama orang kedutaan langsung, emang itu jadi pengalaman yang ini juga sih. Lumayan banget. Sayangnya waktu itu bukan Portugal, malah saya ngomong sama kedutaan Italia, kedutaan Swiss, kedutaan Venezuela, banyak juga kan, karena kan dulu saya kan S1-nya Perancis, Mas. Jadinya ya itu sudah akrab dari dulu urusan dengan HI-HIan, tapi belajar teori HI-nya baru sekarang di S2 ini. Oh, jadi S1-nya sastra ya? Iya, saya sastra. Jadi kalau sampean mau tulis di ini banyak alternatifnya sih, bukan makanya kan saya di awal kan kalau mau wawancara saya sebagai kedutaan ya saya tahu beberapa seluk-beluknya Portugal itu lepas dari kedutaan, justru dari riset-riset saya di kampus, di lembaga saya ini, Livco ini, terus juga pengalaman saya waktu di sana juga. Jadi ibaratnya kayaknya kalau berbicara atas nama kedutaan kan saya waktu awal kan dibilang saya nggak merasa layak pantas di situ karena saya bukan bidang politik, karena di kedutaan ini nggak ada bidang politik. Waktu dubes, jadi kedutaan kecil dan kami juga terbatas sumber SDM terbatas, SDM dari aslinya ya diplomatnya hanya ada 2 orang, jadinya itu tadi mereka pegang semua, jadi nggak bisa. Dan kebetulan sih konteksnya sih karena emang dubesnya juga lagi mau pulang aja, jadi nggak bisa. Jadi itu tadi, kalau untuk saya lebih memilih di profil saya sebagai itu tadi, sebagai pengajar bahasa Portugis saja lah, yang kebetulan sedang bekerja atau sedang diamanahkan untuk bagian konsuler di kedutaan Portugal, seperti itu. Berarti besar ya kayak peluang magangnya kalau ada yang mau magang gitu, Mas ya? Saya justru ya sebenarnya melihat kalau dari teman-teman ada yang benar ketertarikan, saya bisa upayakan untuk membuka jalan ke situ. Karena gini loh, apa sih sebenarnya, untuk apa sih pentingnya magang gitu buat teman-teman sekalian ya, untuk melihat
realita pekerjaan. Sebenarnya apa sih yang di kedutaan kerjaan, pasti kan teman-teman kan ini kan punya keingintahuan yang luar biasa kan. Nah, misalnya momen politik, apalagi tahun depan ada Pilpres, terus juga ada beberapa kerjasama strategis yang seharusnya kedutaan bisa buka. Saya bisa dalam quote-unquote bisa mencoba saya bisa mencoba untuk mendorong rekan-rekan yang memang serius untuk ingin kerja di kedutaan atau magang dulu di kedutaan untuk ini langsung terlibat langsung dalam keseharian di situ. Sekalipun nanti lagi-lagi ini akan kembali ke mereka yang akan mutusin. Tapi kok saya pribadi sih itu kesempatan yang bagus sekali. Tapi kesempatan mungkin itu ada, saya bilang. Tapi mungkin perlu syarat bahasa itu sangat mutlak kali ya, Mas. Bahasa Portugis. Mutlak ya. Oke. Kalau dibilang mutlak atau enggak sebenarnya itu relativitas. Tapi jujur saya di sini, saya diterima di sini juga salah satunya karena saya bisa Portugis. Yang paling ibaratnya paling fundamental kan kalau dari seleksi kerja tuh kan ada tuh, ini anak bisa desain, ini anak udah 5 tahun kerja, tapi nggak bisa Portugis, ya udah lu bisa Portugis, lo aja deh, gitu kan. Jadi ibaratnya ada aspek-aspek yang misalnya teman-teman dimanapun sih, nggak di Portugal aja, mau kerja di satu bidang apapun, temukan aja niche-nya kalian tuh apa sih yang kalian punya. Itu tadi yang pertanyaan Mas Iqbal tadi, apa sih yang karakteristik yang Portugal punya tapi yang negara lain nggak punya. Saya pun belum nemu niche-nya Portugal dari aspek ketatanegaraan. Tapi kalau dari aspek pekerjaan atau magang di kedutaan itu ya Anda harus berpikir, gue pingin kerja di kedutaan Swiss, Swiss bahasanya Jerman, Perancis, gue ambil salah satu, gue tekunin situ, nanti bisa berhasil. Saya punya ketertarikan khusus nih kepada misalnya sejarah, budaya, atau tata negara, dan ternyata kan memang semua itu membentuk satu spektrum yang lengkap. Saya belajar dari basisnya humaniora budaya, tapi dengan satu kali beasiswa itu saya bisa berangkat di sana, belajar budaya sekaligus menyelami sedikit banyaknya karakter dari orang Portugal, terus gimana dia ada utara selatan. Ternyata mereka emang komunis juga diterima, tapi kok orangnya nggak komunis amat ya. Nah itu ibaratnya kan realita seperti itu memang yang kadang bisa ditemukan ketika kita bekerja di kedutaan. Tapi saya nggak temuin itu di kedutaan, saya temukan itu ketika memang belajar di sana langsung. Dan untuk beasiswa saya itu memang salah satunya itu didanai oleh Institut Kebudayaan Portugis. Dan sekarang itu makanya tadi nggak saya masukkan kandidat beasiswa karena mereka lebih fokusnya itu ke negara-negara penutur bahasa Portugis yang ada 10 itu. Ada di tetangga kita Timur Leste, Angola, Mozambik. Mereka Portugal itu sedang mengintensifkan atau jalinan dengan negara-negara penutur bahasa Portugisnya dibanding dengan extended ke Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Nah, itu menjadi sebuah anomali juga. Negara yang memiliki hubungan yang dikatakan cukup erat secara sejarah, secara nostalgik. Kita dengan Portugal itu berbagi laut yang sama, kita Indonesia bangsa pelaut, Portugis juga bangsa maritim. Tapi pada konteksnya sekarang, mahasiswa Portugal maupun Indonesia yang menekuni bidang sejarah maupun maritim itu masih bisa dihitung jari. Masih ujungannya Anda lagi. Jadi makanya itu misalnya nanti teman-teman butuh data atau kan saja nanti bisa saya coba bantu. Apa yang bisa saya bantu nanti untuk datanya. Ya, Mas. Baik, Mas. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja sih, Mas, yang pada kesempatan kali ini itu yang memang kami butuhkan gitu, dan kemudian sudah mendapat input dari Mas Reza gitu, selaku salah satu staf ya di Dubes Portugal itu sendiri. Ya, sekali lagi terima kasih banyak
untuk kesempatannya, kemudian waktunya. Semoga ya hubungannya tidak sampai sini gitu. Semoga kedepannya ada hal-hal yang dapat terus disinergikan gitu Mas. Ya boleh Bang, prestasinya kapan? Apa? Gimana Mas? Ya, Udah masuk deadline emang. Apa Mas? Gimana? Udah masuk ini apa deadline? Belum. Sebetulnya iya sudah masuk, sudah agak lewat juga, cuman kata dosennya tidak apa-apa gitu. Karena kan kita juga memang karena bukan dari pihak kitanya gitu yang memang sengaja gitu untuk seperti itu gitu. Memang karena keadaan saja gitu. Makanya bisa masih dapat diterima gitu. Iya, ya nggak apa-apa. As soon as possible aja kalau ada butuh data atau apa yang misal dipenuhin, coba saya cari rujukan yang lebih dibandingkan website. Mungkin kan PDF atau apa gitu. Banyak sih di sini mah. Emang kita kenapa bisa nyari super primer ya, karena kita korpusnya itu kita tahu bahasa primernya itu apa. Kalau bahasa Inggris belum tentu saya juga bisa ngasih bahan ke teman-teman juga. Karena konteksnya kita ngomongin Portugis ya emang benar spesifik. Ya mudah-mudahan bermanfaat Mas. Kalau ada yang benar datangnya dari Allah, kalau yang salah ya dari saya sendiri. Ya, siap Mas, siap. Ini pasti bermanfaat Mas. Terima kasih banyak. Sekali lagi, ya mohon maaf lagi gitu. Mungkin cukup sekian Mas. Kalau misalkan ya Mas Reza masih ada jadwal lain, ya boleh gitu, sudah boleh meninggalkan ruangan ini gitu Mas. Oke, baik. Oke, makasih ya. Oke Mas, terima kasih sekali lagi Mas. Terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ini enggak Rut.